Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari PBA Angkatan 10 IAI Al-Aziz. Saya Maulida Diana dan rekan saya. Rizka Fajar. Di sini kami akan membahas terkait dilalah dan jenis-jenisnya. Oke, baik teman-teman. Jadi dalam ilmu mantik ini kita mengenal dengan istilah dilalah. Nah, jadi sederhananya dilalah itu pemahaman makna ya, petunjuk makna. Jadi memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Nah, dilalah ini secara sederhana itu ketika kita mendengar suara ataupun lafaz atau melihat suatu petunjuk, kita langsung dapat memahami makna di baliknya gitu. Nah, dalam dilalah ini kita mengenal dua istilah ya, yaitu ada adal petunjuk dan madlul yang ditunjuk gitu. Nah, dilalah ini terbagi menjadi dua, yaitu dilalah ghairul lafziyah dan dilalah lafziyah. Dilalah ghairul lafziyah ini merupakan pemahaman makna dari petunjuk selain dari suara. Jadi petunjuk itu selain berupa suara, entah itu bentuknya dan lain-lain, intinya selain suara. Nah, kemudian dilalah lafziyah itu pemahaman sesuatu makna dari petunjuk yang berupa suara gitu. Mungkin next slide. Oke, sekarang kita akan membahas dilalah ghairul lafziyah dulu nih. Untuk dilalah ghairul lafziyah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tobiyah, memahami sesuatu dari wujud alami. Yang kedua ada akliyah, memahami sesuatu dengan apa yang dapat diterima oleh akal. Dan yang ketiga ada wad'iyah, memahami sesuatu yang sudah disepakati bersama. Mungkin selanjutnya next. Contohnya. Nah, ini ada contoh dari dilalah ghairul lafziyah. Seperti yang tadi disebutkan bahwa dilalah ghairul lafziyah yaitu memahami sesuatu dari yang bukan kata atau lafaz ya. Nah, jadi untuk yang contoh di tobi'iyah ini seperti rona merah di wajah yang menunjukkan rasa malu. Jadi simpelnya gini, ketika kita melihat seseorang di wajahnya itu muncul rona merah seperti itu, nah secara alaminya orang tersebut berarti sedang merasa malu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk akliyah, contohnya seperti perubahan susunan yang ada di kamar, menunjukkan ada orang di dalamnya yang menimbulkan perubahan. Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akliyah ini berarti memahami sesuatu dengan harus diproses dulu melalui akal pikiran. Nah, jadi ketika kita melihat ada perubahan susunan nih di dalam kamar, secara logikanya atau yang bisa diterima oleh akal, pasti ada orang yang menimbulkan perubahan tersebut. Nah, untuk dilalah ghairul lafziyah yang ketiga ada wad'iyah. Wad'iyah memahami sesuatu yang sudah disepakati bersama. Contohnya seperti pita hitam yang menandakan kesedihan. Mungkin kita bisa tahu ya bahwa warna hitam itu biasanya sudah disepakati bersama sebagai simbol kesedihan, seperti itu. Ada lagi contohnya untuk yang tabi'iyah. Contohnya adalah aliran air yang terus bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, yang menunjukkan adanya gravitasi atau hukum alam. Tadi kan, dilalah itu adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Jadi memahami bahwa aliran air yang terus bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah itu disebabkan karena adanya gravitasi atau hukum alam. Kemudian untuk akliyah, contohnya adanya bekas menunjukkan adanya yang membuat bekas tersebut. Contohnya ketika kita ada luka, secara logikanya atau secara akal pikirannya pasti ada yang membuat bekas luka tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang wad'iyah contohnya, lampu merah pada rambu lalu lintas menunjukkan berhenti. Nah, ini sudah disepakati bersama ya di seluruh belahan dunia mungkin, bahwa ketika ada lampu merah pada rambu lalu lintas, itu pasti kendaraan semuanya berhenti. Kalau lampu hijau pasti semuanya jalan, seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan dari dilalah ghairul lafziyah. Nah, oke. Selanjutnya itu ada dilalah lafziyah. Nah, dilalah lafziyah ini
merupakan memahami sesuatu dari petunjuk yang berupa suara atau lafaz. Nah, dilalah lafziah ini terbagi menjadi tiga ya. Tiga. Yang pertama itu dilalah lafziah tabiiyah, dilalah lafziah akliyah, dan dilalah lafziah wadiyah. Nah, dilalah lafziah tabiiyah ini memahami dari suara-suara tabiat. Itu memahami sesuatu dari suara reaksi alami manusia gitu ya. Contohnya, enggak. Jadi ketika seseorang mengeluarkan suara tersebut, misalkan mengadu atau apapun itu, kita sudah dapat memahami bahwa seseorang itu sedang sakitan, sedih atau senang gitu ya, tanpa perlu berpikir panjang. Nah, itu yang disebut dengan dilalah lafziah tabiiyah. Contohnya itu seperti irangan yang menandakan rasa sakit. Nah, jadi ketika kita mendengar seseorang mengadu, maka kita langsung dapat memahami bahwa seseorang itu sedang kesakitan gitu. Nah, erangan atau adu ini kan merupakan reaksi alami atau tabiat yang keluar secara otomatis ketika orang tersebut sedang kesakitan, maka itu disebut dengan dilalah lafziah tabiiyah. Nah, kemudian yang kedua, dilalah lafziah akliyah, memahami dari suara sesuai dengan yang dapat diterima oleh akal. Nah, jadi di jenis kedua ini kita itu tidak langsung memahami sesuatu dari suara tersebut, melainkan perlu memahami suara tersebut untuk dapat mengetahui makna di baliknya gitu ya. Jadi kita tuh nggak langsung memahami sesuatu dari petunjuk suara itu langsung dipahami, melainkan kita memerlukan proses berpikir untuk memahami makna dari petunjuk suara itu. Contohnya, seperti ada perkataan dari dalam kamar yang menunjukkan adanya manusia di dalamnya. Nah, kita langsung kita nggak memahami itu dari suaranya, tapi kita berpikir dulu kalau ada suara dari dalam kamar berarti itu menunjukkan bahwa adanya manusia di dalamnya. Nah, itu yang kita pahami. Gitu. Jadi di jenis kedua ini kita nggak langsung memahami petunjuk dari suaranya, melainkan memerlukan proses berpikir untuk memahami makna di baliknya gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dilalah lafziah wadiyah. Itu memahami suara atau kata yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi di jenis ketiga ini makna dari suatu kata itu pemahaman makna yang muncul dari dari kesepakatan bersama gitu. Jadi ketika kita mendengar suatu kata atau lafaz, maka kita langsung mengetahui makna dari suatu kata atau lafaz tersebut gitu. Karena adanya kesepakatan bersama atau karena sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Contohnya, ketika kita mendengar kata rokok, maka di situ kita langsung membayangkan ya bahwa rokok itu merupakan sesuatu bakal digulung dengan keras, maka itu langsung kita dapat bayangkan gitu ya, karena itu merupakan sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, begitu. Nah, ini biar kita lebih paham ya, kita lihat contoh lain dulu ya. Contoh yang pertama itu dari dilalah lafziah tabiiyah. Suara uhu menunjukkan bahwa seseorang sedang sakit tenggorokan, flu atau tersedak. Nah, di sini kita langsung dapat memahami ya. Kalau di jenis pertama ini suara-suara tersebut itu berasal dari tabiat atau sifat alami manusia gitu. Yang dimana dengan suara tersebut kita harus dapat memahami bahwa seseorang itu sedang mengalami sesuatu gitu. Kemudian yang kedua, dilalah lafziah akliyah. Di sini contohnya, terdengar suara duk-duk-duk dari langit-langit menunjukkan adanya orang yang sedang berjalan atau berlari di lantai atas. Nih yang di sini di kedua ini kita nggak langsung memahami sesuatu tersebut dari suaranya, melainkan kita perlu proses berpikir untuk memahami makna atau petunjuk
makna yang terjadi di baliknya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dilalah lafziyah wadiyah. Contohnya, kata halo disepakati sebagai sapaan saat memulai percakapan, terutama melalui telepon. Nah, di sini kita dapat mengetahui ya bahwa kata halo ini merupakan digunakan untuk memulai percakapan, terutama saat di telepon. Nah, itu yang telah disepakati bersama. Jadi ketika kita mau memulai percakapan, apalagi melalui telepon, maka kita harus mengucapkan kata halo terlebih dahulu. Atau di sini ada kata rupiah. Sudah disepakati secara nasional bahwa rupiah itu merupakan mata uang negara Indonesia gitu. Nah, kemudian di dalam romantik ini yang dibahas secara lebih detail itu hanya dilalah lafziyah wadiyah, yaitu pemahaman suatu makna yang telah disepakati bersama gitu ya. Nah, oke, selanjutnya yaitu dilalah lafziyah wadiyah, yaitu dilalah yang akan dibahas dalam ilmu mantik. Oke, untuk dilalah lafziyah wadiyah ini ternyata dibagi menjadi 3 lagi ya kan Kak? Pembagiannya next. Yang pertama ada mutobakiyah, yang kedua ada tadomuniyah, yang ketiga ada iltizamiyah. Lanjut, untuk pengertiannya, mutobakiyah menunjukkan makna yang lengkap atau sempurna dari kata yang dimaksudkan atau disepakati bersama. Tadi kan telah dijelaskan ya bahwa dilalah lafziyah wadiyah ini merupakan memahami sesuatu dari suatu hal yang sudah disepakati bersama ya, memahami dari suara atau kata sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, kesepakatannya ini menunjukkan makna yang lengkap, tapi mungkin kita lanjut lagi berikutnya ya. Selain mutobakiyah ada tadomuniyah, pengertian dari tadomuniyah. Next. Untuk tadomuniyah, menunjukkan sebagian makna dari kata yang dimaksudkan atau disepakati bersama. Jadi kalau yang tadi itu keseluruhan, kalau yang tadomuniyah ini adalah sebagian maknanya saja. Lanjut dulu untuk yang iltizamiyah. Nah, kalau yang untuk iltizamiyah ini menunjukkan sesuatu di luar maknanya tetapi masih melekat padanya. Tadi yang pertama itu keseluruhan makna, yang kedua itu sebagian, dan yang ketiga adalah sesuatu di luar makna tapi masih melekat padanya. Lanjut ke contohnya. Supaya kita bisa langsung memahami, next. Next untuk contohnya. Yang pertama ada mutobakiyah. Mutobakiyah ini kan tadi keseluruhan makna. Nah, contohnya ada rokok adalah tembakau yang digulung dengan kertas. Ini keseluruhan makna. Kalau untuk tadomuniyah, contohnya adalah rokok adalah tembakau. Nah, ini sebagian makna dari makna keseluruhan. Ya kan? Tadi kan keseluruhannya rokok adalah tembakau yang digulung dengan kertas. Secara sebagiannya berarti rokok adalah tembakau saja. Tidak disebutkan secara utuh. Untuk iltizamiyahnya, rokok adalah pahit. Ini di luar konteks yang makna secara keseluruhan atau sebagian, tapi masih ada sangkut pautnya dengan rokok itu bagaimana gitu. Sifatnya itu masih ada gitu. Masih melekat gitu dari rokok tersebut. Contoh lainnya, lampu adalah sebuah alat penerangan yang terdiri dari bohlam dan kabel. Ini keseluruhan. Untuk sebagiannya atau tadomuniyahnya, lampu adalah bohlam. Nah, untuk iltizamiyahnya, lampu adalah terang. Ini merupakan sifat yang masih melekat pada si lampu ini. Itu tadi penjelasan tentang dilalah lafziyah wadiyah. Oke. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah,
Jadi dilalah ini terbagi menjadi dua ya, yaitu ada dilalah lafziah dan dilalah ghairul lafziah. Dilalah masing-masing ini dilalah lafziah dan ghairul lafziah terbagi menjadi tiga, yaitu ada dilalah tabiiyah, dilalah akliyah, dan dilalah wadiyah. Nah, yang dibahas dalam ilmu mantik itu hanya dilalah lafziah wadiyah saja gitu. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu ya'lam wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.